Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nur Cahyani, kemudian Ranita Evipania, kemudian Ria Restu Ayu Permana, kemudian Riki Darmawan, dan Ririn Ramadanti. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai analisis penentuan lokasi fasilitas produksi. Baik, langsung saja. Berikut terdapat studi kasus agar kita dapat lebih memahami terkait penentuan lokasi fasilitas produksi atau plan location, yakni sebuah perusahaan makanan ringan bernama PT Karya Karsa Cita berencana membuka pabrik baru untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Perusahaan mempertimbangkan 4 lokasi alternatif, yakni pada Kota Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Berdasarkan soal studi kasus tersebut, kami akan melakukan analisis lokasi terbaik menggunakan 4 metode, yakni yang pertama, metode faktor penilaian atau faktor rating, kemudian kedua, metode titik impas lokasi atau break-even analysis, ketiga, metode transportasi, dan yang keempat, metode pusat gravity atau center of gravity. Nah, selanjutnya untuk penjelasan lebih detail mengenai masing-masing metode tersebut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk soal nomor 1, di sini menggunakan metode faktor penilaian atau faktor rating. Di sini terdapat beberapa data. Yang pertama ada data faktor dan bobot, lalu ada data 4 tempat yaitu Bandung, Garut, Tasik, dan juga Cirebon. Untuk faktor ini, yang pertama ada biaya tenaga kerja dengan bobotnya sebesar 30%, lalu ada akses bahan baku yang berbobot 25%, lalu transportasi dengan bobot 20%, dan ada juga faktor kedekatan pasar berbobot 15%. Lalu yang terakhir itu ada faktor infrastruktur dengan bobotnya 10%. Nah, di sini juga terdapat nilai masing-masing tempat, yaitu untuk biaya tenaga kerja di Bandung itu nilainya 80, sedangkan di Garut 85, di Tasik 75, dan di Cirebon 70. Dan selanjutnya, di sini yang ditanyakan adalah yang pertama, yaitu hitung nilai tertimbang masing-masing lokasi. Dan yang kedua, tentukan lokasi terbaik. Untuk soal yang pertama ini, untuk menghitung nilai tertimbang masing-masing lokasi, caranya adalah dengan melakukan perkalian, yaitu dengan mengalihkan nilai faktor dikalikan dengan nilai bobot. Contoh untuk biaya tenaga kerja di Bandung itu nilainya adalah 80, maka dikalikan dengan 30%, hasilnya seperti di slide berikut. Hasilnya adalah biaya tenaga kerja, hasilnya adalah 24. Nah, setelah semua dikalikan seperti itu dengan bobotnya, maka terdapat total Bandung dengan nilai totalnya adalah 82,5, Garut dengan nilainya 74,25, lalu Tasik 76,25, dan Cirebon 79,5. Dari 4 lokasi ini, yang memiliki nilai tertinggi adalah Bandung dengan nilai 82,5. Jadi untuk jawaban nomor 2, lokasi terbaik berdasarkan perhitungan metode faktor penilaian atau faktor rating, maka lokasi dengan nilai tertinggi adalah Kota Bandung. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu menghitung lokasi terbaik dengan metode titik impas ataupun break-even point. Adapun jika lokasi pertama di Bandung dengan biaya tetap 500 juta, maka biaya variabelnya 12.000 per unit. Selanjutnya jika berlokasi di Garut, maka biaya tetapnya 400 juta dengan biaya variabelnya 14.000 per unit. Dan jika lokasinya di Tasikmalaya, maka biaya tetapnya 450 juta dengan biaya variabelnya 13.000 per unit. Dan jika lokasinya di Cirebon, maka biaya tetapnya adalah 550 juta dengan biaya variabelnya 11.000 per unit. Nah, dan untuk harga jual pokoknya yaitu 20.000 per unit. Dan tugas pertama yaitu menghitung titik impas masing-masing lokasi dan menentukan lokasi terbaik berdasarkan volume produksi. Untuk menemukan jawabannya menggunakan rumus break-even point, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Untuk hasil perhitungannya secara ringkas
dapat dilihat pada tabel sebelah kanan, di mana masing-masing lokasi menunjukkan berapa unit yang dihasilkan untuk mencapai titik impas atau balik modal. Berdasarkan metode break even point dan berdasarkan grafik sebelah kiri, maka lokasi yang paling optimal yaitu di Cirebon karena memiliki break even point yang paling rendah dibandingkan lokasi lainnya. Sedangkan break even point yang paling tinggi yaitu jika berlokasi di Garut. Selain itu, nilai break even point yang rendah itu menunjukkan bahwa perusahaan hanya memerlukan jumlah produksi dan penjualan yang lebih sedikit untuk mencapai titik impas ataupun balik modal. Dengan demikian, perusahaan berpotensi untuk lebih cepat menutupi biaya operasional dan mulai memperoleh keuntungan. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3 mengenai metode transportasi. Nah, pada soal ini terdapat dua pabrik, yaitu pabrik Bandung dan Garut yang akan mengirim barang ke 3 gudang di 3 kota tujuan, yaitu Bekasi, Bogor, dan Karawang. Nah, kapasitas dari pabrik Bandung sendiri terdapat 300 unit, kemudian pabrik Garut ada 250 unit. Sedangkan permintaan dari gudang Bekasi ini ada sebanyak 300, maksudnya 200 unit. Gudang yang ada di Bogor ada 150 unit dan gudang di Karawang sebanyak 200 unit. Nah, di soal ini juga diketahui biaya transportasi per unit dari masing-masing pabrik ke setiap kota tujuan. Nah, tugas yang harus diselesaikan dalam soal ini yaitu yang pertama menentukan distribusi barang yang paling efisien, kemudian yang kedua menghitung total biaya transportasi minimum. Untuk menyelesaikan soal ini, kami menggunakan metode Northwest Corner, di mana metode ini dilakukan dengan memulai alokasi dari pojok kiri atas tabel, lalu dilanjutkan ke sel berikutnya sampai semua kebutuhan terpenuhi. Nah, langkah yang pertama yaitu pabrik di Bandung mengalokasikan ke Bekasi sebanyak 200 unit, karena permintaan Bekasi adalah 200 unit. Nah, sisa kapasitas pabrik Bandung ini masih ada 100 unit. Langkah yang kedua yaitu sisa dari pabrik yang ada di Bandung dialokasikan ke gudang yang ada di Bogor sebanyak 100 unit. Karena permintaan gudang yang ada di Bogor masih kurang 50 unit, maka kekurangannya akan dipenuhi oleh pabrik yang ada di Garut sebanyak 50 unit. Nah, kemudian sisa kapasitas pabrik yang ada di Garut ini masih ada 200 unit. Kemudian sisanya ini akan dialokasikan ke gudang yang ada di Karawang sebanyak 200 unit. Nah, sehingga diperoleh hasil distribusinya yaitu dari Bandung ke Bekasi sebanyak 200 unit, Bandung ke Bogor 100 unit, kemudian Garut ke Bogor sebanyak 50 unit, dan Garut ke Karawang sebanyak 200 unit. Nah, distribusi ini sudah memenuhi seluruh kapasitas dan permintaan. Nah, tabel ini adalah tabel alokasi distribusi barang paling efisien menggunakan metode Northwest Corner. Ini sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu menghitung total biaya transportasi minimum. Nah, setelah distribusi tadi ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung total biaya transportasi minimumnya. Nah, ini sudah diketahui rumusnya yaitu jumlah unit dikali dengan biaya per unit. Nah, perhitungannya ini tadi Bandung ke Bekasi ini ada 200 unit dikalikan biayanya sebesar 8, maka hasilnya 1.600. Kemudian Bandung ke Bogor ini 100 unit dikali biayanya 6 sama menjadi 600. Kemudian Garut ke Bogor sebanyak 50 unit dikalikan biayanya 7 yaitu 350. Kemudian Garut ke Karawang sebanyak 200 unit dikalikan dengan biayanya yaitu 8, hasilnya 1.600. Nah, kemudian total biaya minimumnya yaitu jumlah unit dikalikan biaya per unit, maka didapatkan Z sama dengan tadi 1.600 ditambah 600 ditambah 350 ditambah 1.600, maka hasilnya yaitu 4.150. Nah, jadi total biaya transportasi minimum yang diperoleh dengan metode Northwest Corner ini adalah 4.150. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode Northwest Corner membantu menentukan distribusi alokasi paling efisien secara efisien dan sistematis ya, menggunakan dengan total hasil
Total biaya minimum transportasinya sebesar 4.150. Sekian untuk jawaban nomor 3, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum. Baik, kali ini saya akan menjawab soal nomor 4 terkait titik gudang terbaik berdasarkan metode pusat gravitasi. Berdasarkan metode pusat gravitasi, kita ada 4 titik awal rencana, yaitu di Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung. Dan untuk koordinatnya sendiri di Bekasi itu dengan koordinat 5, dengan koordinat X5 dan koordinat Y-nya 8. Dan untuk volume produksinya sendiri ada 300. Dan untuk Bogor, untuk koordinat X-nya 4 dan koordinat Y-nya 6. Dan untuk produksinya 200, sedangkan di Cirebon koordinat X-nya 8, koordinat Y-nya 5, dan produksinya 250. Dan di Bandung sendiri untuk koordinat X-nya itu 6 dan koordinat Y-nya 7 dengan produksi 350. Dan untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan total koordinat X dikali volume pengiriman dibagi total volume pengiriman. Dan untuk menentukan koordinat Y, yaitu total koordinat Y dikali volume pengiriman dibagi total volume pengiriman. Sehingga didapati hasil ini untuk perhitungan X-nya sendiri adalah 5. Untuk koordinat X-nya yaitu 5 dikali 300 ditambah 4 kali 200 ditambah 8 kali 250 dan ditambah 6 kali 350 dibagi 1100. Sehingga untuk mendapatkan nilai X adalah 6400 dibagi 1100, sehingga didapatkan untuk titik X-nya yaitu 5,82. Dan untuk menentukan titik Y-nya yaitu volume Y-nya sendiri sebentar. Untuk volume Y-nya sendiri yaitu 8 untuk menentukan koordinat Y yaitu 8 dikali 300 ditambah 6 dikali 200 ditambah 5 kali 250 dan ditambah 7 kali 350 dibagi total volume 1100. Didapati untuk koordinat titik Y yaitu 7300 dibagi 1100 dan didapati hasil untuk koordinat Y-nya yaitu 6,64. Sehingga berdasarkan metode pusat gravitasi didapatkan koordinat untuk penentuan titik gudang yang terbaik adalah di titik X 5,8 dan titik Y 6,64. Jadi kesimpulannya, lokasi terbaik berdasarkan metode pusat gravitasi yaitu terletak di sekitaran kota Bandung dengan titik koordinat 5,82 untuk koordinat X dan 6,64 untuk koordinat Y, yang menunjukkan bahwa Bandung merupakan kota paling strategis menjangkau distributor dan dapat meminimalkan biaya distribusi keseluruhan distributor. Dan untuk grafik seperti ini, lokasi gudang terbaik berdasarkan metode pusat gravitasi, yaitu koordinat X untuk posisi gudangnya yaitu 5,82 dan untuk koordinat Y 6,64. Mungkin itu jawaban saya untuk soal nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan lokasi terbaik bagi PT Karya Karsa Cipta untuk membuka pabrik baru di wilayah Jawa Barat. Yang pertama, menurut metode faktor penilaian atau faktor rating adalah pada Kota Bandung, dikarenakan memiliki nilai total tertinggi dibanding 3 lokasi lainnya, yakni sebesar 82,5. Kemudian yang kedua, berdasarkan metode titik impas lokasi atau break even adalah pada Kota Cirebon, dikarenakan memiliki nilai titik impas atau PEP yang paling rendah. Kemudian yang ketiga, untuk metode transportasi, berdasarkan hasil perhitungan lokasi yang mengeluarkan biaya distribusi paling efisien ada pada Kota Garut. Namun untuk metode ini sedikit berbeda karena berdasarkan contoh soal yang sebelumnya dipaparkan, kedua pabrik ini harus tetap beroperasi bersama-sama karena total kapasitas gabungan keduanya ini dibutuhkan untuk memenuhi total permintaan gudang. Kemudian yang keempat, berdasarkan metode pusat gravitasi atau center of gravity adalah pada Kota Bandung. Sehingga dari 4 metode tersebut dapat kita simpulkan lokasi terbaik bagi PT Karya Karsa Cipta untuk membuka pabrik barunya disarankan berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.